Oke, udah live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live webinar, live video yang ke-8. Setelah sebelumnya terakhir kita live webinar itu nggak pakai bintang tamu sih kita. Saya Mas Ilham dan Mas Teguh waktu itu webinar launching live video wedding. Nah sekarang baru kesempatan ngundang salah satu bintang tamu yang sangat spesial yang teman-teman mungkin sebagian besar udah kenal nih. Mas Yoko Bom, selamat datang Mas Yoko di webinar kita. Terima kasih atas waktunya. Halo Mas Ilham, Mas Malik, teman-teman semua. Siap. Sehat semua ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu tahun lalu ya Mas Yoko di Jember ya? Iya, kemarin hampir setahun lalu Mas main ke Jember. Iya. Setahun sebelum corona ya. Iya benar. Kalau tahun 2020 kata orang-orang tahun 2020 tahun angkatan corona katanya. Kasihan yang lagi lulus. Iya. Tapi sehat-sehat ya Mas Yoko ya di sana ya. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Yoko tadi sempat ngobrol katanya sekarang lagi di coworking space-nya nih. Keren banget Mas Yoko. Iya Mas. Congrats juga ya pembelian rumah pertamanya. Wah, aku lihat di Instagramnya ini. Selamat nih pengantin baru, nempatin rumah baru, keren banget. Congratulations sekali lagi buat Mas Terima Yoko. kasih Mas Malik. Nanti kita minta ilmunya nih, sharing-sharing, apalagi teman-teman. Coworking space-nya. Ceritain dong Mas sedikit tentang coworking space-nya. Halo Mas. Bisa ceritain sedikit tentang coworking space-nya nih sebelum kita masuk ke materi nih. Oke, jadi cerita dikit aja. Jadi dulu awalnya tuh pengen nyari tempat buat ketemuan yang bisa dipakai tiap saat. Waktu kopdar itu lah ya. Ya kopdar gitu lah buat temen-temen karena banyak yang minta gitu kan. Nah waktu itu nyari-nyari di Jogja itu ada yang gratis tapi waktunya nggak bisa dipakai setiap saat. Terus akhirnya iseng-iseng nyari ruko tuh di OLX. Ketemu tapi sewanya ya lumayan lah waktu itu. Terus akhirnya aku buat ide itu tadi. Kan ada 2 lantai, yang lantai di atas buat penginapan teman-teman yang mau main ke Jogja misalkan, atau ya buat sementara lah. Terus yang di bawah ini bisa buat kerja gitu. Sama buat bisa ketemuan gitu sih Mas. Ide cuma itu aja simpelnya. Gathering gitu ya. Iya benar. Saya kira waktu itu butuh sewa. Halo, kayaknya keputus-putus nih. Halo? Iya. Ya. Butuh untuk sewa apa tuh? Sewa tempatnya ini kan lumayan nih. Untuk 3 tahun sekalian aku sewa kan, jadi lumayan waktu itu. Terus sharing ide coworking space itu pada iuran kekumpul setengahnya sendiri. Itu setengahnya aku tambah. Halo? Putus-putus ya Mas ya? Oh, putus-putus. Halo? Halo, ya. Wifi-nya kah? Halo? Di home-nya tuh dari tadi lagi bermasalah. Iya, kayaknya. Ini IndiHome-nya dari tadi lagi bermasalah. Waduh, iya. Aku juga baru, putus nih IndiHome-nya jam 3 tadi nih, baru kena juga. Iya. Coba. Ini tentang IndiHome ruko samping nih Mas. Biasanya suruh cabut modemnya tuh. Restart modem. Restart ya. Ini sambil nunggu teman-teman nih Mas. Ini baru 17-an sih, Mas Ilham baru ngeblast. Oh iya, siap. Jadi sekarang benar-benar kosong Mas ya karena nggak boleh dipakai ya. Udah terlanjur disewa 3 bulan. 3 tahun, iya. sorry, 3 tahun. Akhirnya dipakai sendiri akhirnya ya. 3 bulan kemarin benar-benar tutup. Seminggu ini udah aku buka Mas, tapi masih aku batasin beberapa orang aja yang boleh ya buat jaga jarak lah buat sininya gitu Mas. Oke, ini sambil nunggu. Gak enak juga soalnya sama tetangga samping gitu kan, kalau rame-rame. Iya, lagi parno-parnonya nih orang. Iya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di live webinar, mungkin baru nonton. Nanti memang ada replaynya ya teman-teman.
kita replay dari awal. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan atau baru nonton dari tengah, tenang aja, bisa nanti di replay ya. Dari replaynya kita share juga di grup live video ID di Facebook, juga di YouTube ini juga nggak di private webinarnya. Jadi video akan tetap up dan right after setelah webinar selesai, teman-teman bisa lihat replaynya sehingga kalau ketinggalan materinya bisa nonton lagi dari awal. Oke, Mas Yoko perkenalan dulu dong. Mungkin ada teman-teman mungkin sedikit sekali sih yang belum kenal ya, Mas Yoko Bom. Tapi ada baiknya gitu memperkenalkan diri dulu, nama dan apa sih yang Yoko Bom kerjain gitu. Oke. Kesibukannya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Yoko. Bom itu buat nama tagline aja sih sebenarnya. Dulu waktu kecil suka bomber, suka grafiti, terus kepake sampai sekarang. Dulu nama Facebook. Terus iya, terus kepake sampai sekarang, terkenal Yoko Bom, ya udah dipakai aja. Nah, kerjaan aku sekarang ya ada beberapa sih, cuman aku lebih nyamannya menyebut diri sebagai full time freelancer karena itu kerjaanku yang paling lama. Jadi ya udahlah, aku kalau ngenalin diri sebagai full time freelancer aja gitu. Dan sekarang domisili di Jogja. Buat teman-teman yang di Jogja mungkin ada yang di sini nonton. Asli Jogja Mas ya? Enggak, orang tua Jawa Tengah semua, terus kuliah di Jogja, akhirnya netap di sini, Mas. Oh, I see. Iya. Jadi memang lebih nyaman dipanggil sebagai full time freelancer ya Mas Yoko ya. Padahal sekarang juga ya, YouTube-nya udah hampir 200.000 subscriber gitu kan. Affiliate marketer juga gitu. Waduh, tapi dari emailnya bunyi terus tuh. Ting, ting, ting. Iya. Salah satu top affiliate dari live video juga gitu kan. Betul. Iya tuh Mas. Ada beberapa pekerjaan tapi lebih singkatnya atau lebih nyamannya itu aja lah. Ya. Karena itu yang paling lama Mas. Affiliate kan mungkin baru beberapa tahun. Berarti sampai sekarang masih nge-freelance Mas ya, Mas Yoko? Masih, cuman udah ada tim, nggak tahu ya masih layak freelance atau enggak. Tapi masih ngerjain project lain ya, maksudnya ya. Masih, cuman udah ada tim yang bantuin. Gitu. Benar. Oke gitu. Awal-awal tahu tentang dunia, aku kan lihat di Yoko Bom ini kan YouTube-nya juga kenceng gitu kan, dan teman-teman kuliahku juga waktu aku foto sama Mas Yoko tuh di Jember sampai kaget gitu, wah kok kenal sama Yoko Bom gitu, wah berarti terkenal banget nih. Nah, ini kan aku ya serius, aku lihat di YouTube-nya kan 3 tahun yang lalu dan langsung bahas tentang freelance nih. Nah, kalau Mas Yoko sendiri sebenarnya tahu tentang freelancer tuh mulai kapan? Terus kemudian memulai karir sebagai freelancer tuh mulai tahun berapa sih Mas Yoko? Mungkin diceritain ke teman-teman. Oke. Jadi tahun 2011 dulu itu waktu awal kuliah ya. Waktu itu kenal dunia online 2011, tapi waktu itu belum kenal dunia freelance, Mas. Waktu itu kenalnya aku pengen menghasilkan uang dari online gitu aja taunya. Nah, waktu itu terkenalnya Google AdSense dari blog, publisher gitu, Mas. Akhirnya belajar. Waktu itu publisher, bikin blog, bikin AdSense, terus akhirnya kenal dunia affiliate juga. Cuman affiliate-nya masih yang Amazon dulu, Mas. Tahu ya? Yang tahu Amazon affiliate. Kenal juga Aneh Akhira waktu itu. Ya, Habibi Afsyah ya kalau Amazon. Bisa ya waktu itu. Terus akhirnya belajar itu selama 2011 sampai 2013 ternyata nggak menghasilkan. Tapi dari tahun 2011 mungkin kalau belajar desainnya saya waktu SMA ya 2009 udah nyentuh desain. Cuman waktu itu belum kepikiran itu bisa jadi uang. Jadi cuma sekedar hobi aja. Waktu itu kan suka gambar, suka desain. Akhirnya cuma jadi hobi aja, tapi belum tahu itu bisa menghasilkan. Karena dulu belajarnya AdSense, ya setaunya ngasilin uangnya lewat AdSense. Ternyata yang menghasilkan dari desainnya malahan gitu. Yang dari 2009 aku pelajari, nggak taunya itu yang menghasilkan. Waktu itu kenalnya itu kakak tingkat di kampus, kenalin satu website namanya aduh aku lupa namanya websitenya apa ya. Itu buat website untuk menjual gambar kaos Mas, desain kaos. Itu aku kayak mikro apa? Kayak Fiverr gitu atau mikro freelancer kayak gimana? Itu beda sih, Mas. Jadi lebih ke ngupload portofolio aja sebenarnya. Tapi di situ
banyak sekali calon pembelinya yang lihat-lihat. Waktu itu zamannya masih clothingan masih rame ya. Masih kenceng. Waktu itu kenceng waktu itu desain-desainnya kaos-kaos gitu. Terus aku iseng upload beberapa desain. Ada yang beli $50 pertama itu dari desain. Nah waktu itu wah ini kayaknya jalanku di sini deh di desain. Jalan ninja. Jadi waktu itu yang belum kepikiran. Taunya kan wah harus AdSense nih gitu kan, ternyata nulis blog 2 tahun nggak menghasilkan apa-apa, ternyata malah menghasilkannya dari desain. Nah dari situlah mulai kenal freelance di bidang desain ini. Terus akhirnya tahun 2013-14an itu ada dosen mas, mata kuliah itu e-commerce, cara untuk menghasilkan nilai A itu harus dapat $, dari internet. Waduh. Seru juga tuh dosennya. Dari situ, iya ini dosen favorit sih mas, dia jago banget making money online-nya, dia publisher juga gitu. Terus dari situ. Sorry mas, kuliahnya di mana? Kuliah di mana mas Joko? Di Amikom dah? Ya, oh iya, pantas tuh kayaknya dosen legend yang sering diceritain teman-temanku tuh. Mungkin. Nah waktu itu mas, dia nyebutin. Ada mas, kenal mas? Mr. X. Mr. X. Soalnya setauku kalau Jogja, aku paham banget sih Mas Yoko cerita kalau Jogja AdSense. Soalnya Jogja kan gudangnya publisher ya. Anak-anak yang dalam tanda kutip masternya AdSense tuh kan ngumpul di sana semua. Jadi sangat-sangat paham aku kalau Mas Yoko kenapa mindset awal making money-nya pasti AdSense. Karena dari lingkungan yang memang AdSense banget. Bener mas. Lingkungannya di situ. AdSense banget. Nah waktu itu dosen itu nyebutin beberapa website untuk menghasilkan uang dari internet mas. Dua yang aku ingat itu Flippa sama Fiverr. Ya itu kenal dari dosen itu waktu awal-awal dulu. Flippa sama ada beberapa dia nyebutin tapi dua yang aku ingat itu Flippa sama Fiverr. Akhirnya pulang kampus di kosan temen iseng tuh bikin akunnya di Fiverr.com. Terus pulang ke kontrakan di ulik-ulik sendiri, ternyata jalannya di situ. Tahun berapa tuh mas yang Fiverr itu mulai pertama? 2013 mungkin ya. Itu masih awal-awalnya Fiverr banget ya? Iya, itu masih awal banget, masih belum seramai sekarang sih. Masih orang masih jual $5 tuh tahun segitu tuh. Iya, dan itu wajib $5 dulu mas, belum ada. Masih belum boleh malah ya? Belum boleh, kalau seller wajib $5 gitu. Asik. Jadi aku udah nebak sih tadi kuliahnya di Amikom nih kayaknya nih kalau dari ceritanya. Soalnya aku ada teman dekatku juga lulusan sana gitu loh dari Jogja. Dan memang jagoan-jagoannya biasanya lulusan dari sana. Kalau sebelum ini mas tadi kan kita ngomong tentang freelancing and stuff gitu kan. AdSense. Jadi sebelum kenal digital marketing atau bisnis digital ini Mas Yoko udah sempat pernah kerja di bidang lain kah atau offline kerja kantoran atau memang langsung karena waktu itu masih kuliah langsung nyoba-nyoba di dunia digital marketing ini? Pernah 2 kali sih mas kerja offline. Pertama dulu part time di toko komputer waktu kuliah. Tetap di IT juga ya? Ya, tapi karena aku nggak ngerti hardware ya, nggak terlalu paham. Akhirnya cuma 1 bulan. Nggak tahan ditanya customer gitu kan. Apa harus gitu kan nggak enak kan. Akhirnya aku resign gitu lah gitu. Terus yang kedua itu seru di perusahaan game. Iya, game developer. Cuman itu di Jogja juga itu? Iya di Jogja juga. Itu semester 7 akhir kuliah ditawarin. Tapi itu udah kenal dunia freelance sih. Jadi freelance dulu baru kerja kantoran itu. Itu berapa lama itu kerja di 1 tahun setengah. Lumayan ya? Lumayan. Dari semester 7, semester 8 lulus 1 tahun ya setengah tahun setelah lulus kuliah resign buat nyerusin freelance ini. Itu tuh bagian apa dulu mas waktu di gaming itu? Desain? Background artist. Jadi gambar bagian background-nya. Bagian background game-nya. 2 dimensi berarti ya? 2D ya? Iya. Oke. Iya, buat game-game Android gitulah. Kayak ini ya, Cut the Rope, Angry Bird gitu ya, style 2D. Iya kayak gitu. Iya benar. 2D gitu mas. Soalnya kita lagi secret dulu nih.
pikirin dulu. Ada yang mau dibicarakan nanti sama Mas Yoko soalnya. Kalau Mas Yoko belajarnya dulu di mana sih Mas? Desain gitu? Dulu kalau desain dulu pas SMA belajar sendiri, terus di kuliah itu ada dikit-dikit, terus kayaknya ngembangin sendiri nih. Paling pernah ngambil course itulah yang tapi jarang sih. Buku pernah aku dulu beli ilustrasi gitu buat buku, karena aku kan sukanya gambar ya. Jadi aku dulu beli buku buat ilustrasi gitu, selebihnya ngembangin sendiri sih Mas. Paling pendidikan formalnya cuma di kampus, tapi cuma dikit lah desainnya. Ngambil apa dulu di kampus? Dikenalin. Ngambil TI Mas, tapi ada pelajaran grafik juga. Iya sih, cuman kan paling berapa SKS doang gitu kan. Dikit aja. Setelah itu dikembangin sendiri. I see. Berarti ini udah hampir 10 tahun ya kalau dihitung-hitung freelance design ini ya. Freelancer lah. Iya benar. Kalau sekarang masih dihitung jadi freelancer ya, meskipun timnya udah gede banget kayaknya Mas Yoko. Mungkin ya kalau startnya mulai menghasilkan uang itu ya hampir 7 tahun lah Mas dari dunia internet. Oh iya, mulai Fiverr itu berarti first. Oh kalau first money-nya dari yang tadi itu ya, dari yang kaos itu malah ya. Yang desain kaos itu ya. Kalau ingat. $50 pertama itu ya. Kalau selama ini nih 7 tahun lah, itu pasti kliennya kan udah banyak banget. Nah, teman-teman sekarang kan di live video mulai banyak nih yang memang tertarik untuk jadi freelancer. Menurut Mas Yoko, tantangan terberat apa sih gitu ketika kita mulai atau menjalankan model bisnis ini gitu kan, freelancer ini? Oke, apa ya, di tahun-tahun pertama sih Mas biasanya berat karena itu kan kita belum punya portofolio, belum tahu di mana nyari klien, itu biasanya yang terberat di situ. Yang pertama pasti bangun portofolio dulu sih. Jadi kan ibaratnya kita mau jual nih, jadi orang harus tahu dong kita bisanya apa. Nah, orang tuh bisa tahu dari mana, dari portofolio kita ya. Nah, teman-teman jangan salah tangkap, portofolio itu bukan berarti kita harus ngerjain project orang. Kita juga bisa bikin project pribadi, project palsu gitu lah ibaratnya. Kalau misalkan teman-teman bikin video, bikinin aja apa perusahaan siapa gitu kan dibikinin, seolah-olah itu project kita gitu kan, kayak gitu sih Mas. Jadi buat dipasang itu ya. Kalau dulu langsung di mana Mas itu cari kliennya? Langsung ke Fiverr kah atau memang pakai sosial media? Aku dulu nyobain semua situs juga sih Mas, situs freelance tuh aku cobain semuanya. Nah di sini aku ngerti konsep kayak apa ya, semua orang tuh ternyata jalannya beda-beda gitu. Jadi ada dulu yang jalannya di kontes nanti desain. Aku nyoba ternyata bukan jalanku di situ. Ada yang jalannya di stock, di Shutterstock. Ada yang jalannya di Upwork. Odes dulu ya, Upwork gitu. Aku nyoba ternyata nggak juga. Ternyata ketemu jalannya di Fiverr. Jadi harus dicoba semua pintu sih menurutku Mas. Ya, apapun informasi, apapun peluangnya kita coba, nanti mana yang jodoh gitu ya, bisa gitu ya. Iya, benar. Dan keuntungannya nyoba semua situs itu gini Mas, biasanya situs-situs freelance itu di awal-awal dia akan ngebuka sellernya tuh nggak ada tes sama sekali. Tapi lama-lama karena sellernya semakin banyak, dia biasanya ngebatasi. Iya, kayak design, terus Upwork dia kan harus tes sekarang. Nah kalau ada market baru daftar aja deh gitu. Iya, ada marketplace baru coba aja gitu ya. Coba aja. Aku setuju banget sih kalau orang itu memang beda-beda jalannya gitu ya. Ada orang yang memang main kontes bisa menang terus gitu kan. Ada orang yang memang orangnya nggak passionate ke kontes, akhirnya mungkin cari klien dan sebagainya. Ini aku setuju banget sama statement itu karena memang orang itu akan beda-beda gitu jalannya gitu. Meskipun punya skill yang lebih bagus atau skillnya top banget gitu kan. Yang lebih hebat dari Mas Yoko mungkin banyak gitu ya. Tapi kan orang yang bisa menaklukkan klien gitu atau yang menaklukkan style yang disukai klien itu juga nggak banyak kayak gitu. Makanya kita sering banget ngomong ke teman-teman gitu loh, nggak usah kayak berkecil hati gitu loh. Kalau wah ini dosennya udah dewa-dewa nih, udah keren banget gitu kan. Kadang-kadang klien itu minta malah suka gitu desain kita gitu loh, makanya kita harus percaya diri aja gitu kan. Nah, tadi udah kejawab. Mas Yoko ini kan freelancer sekarang itu udah 7 tahun lah ya kalau dihitung dari first money gitu kan. Sekarang YouTuber tapi tetap ya pingin dipanggil sebagai full time freelance designer ya, freelancer ya. Iya, full time freelancer aja. Aku bikin YouTube, tapi gimana ya? Kurang nyaman kalau disebut YouTuber gitu, Mas. Oh, gitu ya. Karena jadi branding.
karena sebenarnya aku tuh pemalu Mas, introvert orangnya. Jadi Oh gitu. aku bikin YouTube, ya Persis aku, bikin Mas. YouTube tuh sebenarnya kebalikan kalau sama Silam kayak. Jadi aku bikin YouTube tuh awalnya buat ngelatih kepercayaan diriku untuk ngobrol gitu Mas di depan kamera, terus ngelatih ngomong gitu kan. Dulu awalnya kan nggak bisa ngomong aku. Maksudnya tuh ya bisa ngomong, cuman mestinya kalau ngomong di depan kamera, ngomong di depan orang, aku kadang kan introvert tahu sendiri kan, kayak di banyak banget pikiran di sini tapi nggak keluar. Nah, aku akhirnya bikin YouTube itu buat latihan itu pertamanya. Oke. Oh. Tapi ternyata makin kesini makin banyak ya yang subscribe Ya, gitu kan. alhamdulillah ternyata Silver play button ya. Soalnya nih ya, kalau kita ngomong Yokobom waktu itu memang kan waktu itu di Root Pixel itu juga ada anak-anak magang nih ya, ada anak magang kan. Nah, waktu itu tuh hampir semua lo tahu ke Yokobom itu. Jadi mereka referensi mereka untuk freelancing desain ya, apalagi referensi desain itu memang kita itu tidak hanya mengikuti dari searching Google aja, tapi ada seseorang yang menyampaikan. Nah, akhirnya oh iya ya kayak gini. Jadi dosen online mereka gitu loh Mas Yoko ini. Kan ingat tuh waktu kita pernah ketemu ya Mas Yoko ya tahun kemarin itu ya. Pas ada teman-teman magang nih, ada teman-teman magang. Nah, di situ wah, kok tahu semua gitu ya wah luar biasa. Iya. Temanku kuliah juga ada yang tahu gitu loh, belum jadi referensi. Ada satu pertanyaan yang ini Mas, yang apa namanya yang cukup saya penasaran gitu ya. Jadi kan selama ini tadi kan udah cerita nih awal-awalnya kan freelancing, mulai coba sana sini. Nah, momen apa nih, momentum apa yang yakin banget kalau jadi desainer ini adalah jalan ninjanya Mas Yoko? Jadi freelancer desainer. Oke, iya tepatnya freelance designer ya Mas ya. Kalau desain kan dari dulu. Nah jadi ini sih Mas, waktu itu kan aku kerja yang di game developer itu, aku sambil nge-freelance. Nah ternyata lama-lama gaji di kerja kantor itu, gaji di freelance, pendapatan di freelance itu sama dengan gaji di kantor. Lama-lama nyalip pendapatan freelance ya. Nah dari situ di titik itulah aku, aku mau serius di sini deh di freelance gitu. Itu titik ya ini aku pilih jalan freelance saja. Itu benar-benar pada momen itu langsung keluar berarti Mas ya, resign dari kerjaan atau gimana? Ya sebenarnya sempat galau juga sih Mas. Sempat galau biasalah. Iya benar, umur segitu lagi ya. 1 tahun setengah, ya 1 tahun setengah kan minimal ada pendapatan tetap dari situ, dari kantor. Nah waktu itu sempat galau juga, tapi karena waktu itu aku seneng banget yang namanya traveling, aku lagi senengnya traveling Mas. Nah aku nggak enak izin terus, akhirnya ya udahlah mau nggak mau berani nggak berani aku putusin buat resign itu. Tapi dari sebelum resign aku ini ya Mas ya, nggak langsung resign gitu ya, tapi ada persiapannya, aku nabung dulu untuk 6 bulan ke depan, itu ada juga kayak gitu. Nggak ngasal lah, terus apa namanya, udah ada pendapatan dari nge-freelance-nya, udah ada stabil lah ibaratnya kayak gitu. Itu sih. I see. Nah, nggak gerusa-gerusu ya teman-teman. Jangan sih kalau menurutku kalau misalkan langsung ya benar, jangan sih, harus dipersiapkan dulu sih. Saya tuh setuju banget Mas itu Mas. Saya juga sering bilang ke teman-teman. Jadi saya sangat setuju apa yang Mas bilang gitu loh. Artinya kita itu nggak bisa langsung dead gitu memberhentikan apa ya alur yang sudah jalan gitu loh. Karena kan kita punya tanggung jawab ya. Misalnya nih udah punya keluarga satu atau ada tanggungan-tanggungan lain gitu loh. Jadi ya mungkin matang-matang lah kalau mau berhenti itu ya ada apa dulu gitu, misalnya persiapan tadi Mas Yoko bilang 6 bulan tabungan untuk 6 bulan ke depan. Terus freelancingnya udah mulai stabil, itu baru bisa memutuskan gitu ya. Menarik. Bagus banget tuh teman-teman, digaris bawain. Iya benar. Aku sih prinsipnya harus punya harus berdiri di 2 kaki sih Mas. Jadi dulu aku kerja kantoran sambil nge-freelance. Nah sekarang aku nge-freelance sambil affiliate, bikin produk-produk digital sama nge-YouTube. Nah jadi harus berdiri di minimal 2 kaki, kalau bisa banyak. Iya berkembang lah Mas ya, nggak mau stuck di satu titik, nggak cepat puas. Bukan serakah ya, tapi ingin mengembangkan diri, melihat batas-batas yang paling maksimal di diri kita tuh apa, kayak gitu Mas Yoko ya. Iya betul. Potensi ya. Iya betul sih Mas. Potensinya bener. Kalau Mas Yoko ini kan apa kamu dulu? Nggak apa Mas Ilham deh. Nah ini mau tanya nih ya. Sekarang ini kan saya kan lihat nih kontennya Mas Yoko ini kan
aktif terus gitu ya. Maksudnya berkala orang-orang ngeposting di YouTube, ngeposting di Instagram gitu ya. Menurut Mas Yoko nih, seberapa penting sih sosial media untuk kita? Sebagai freelancer ya. Ya, sebagai freelancer. Oke. Sosial media ya. Hmm. Penting sih sosial media tuh buat ngepromosiin karya kita, portofolio kita, atau mungkin personal branding kita, supaya kesempatan dilihat calon klien tuh ada gitu. Kalau sekarang, kalau dulu aku sering banget share-share portofolioku di Facebook dulu, tapi sekarang karena aku rasa calon klienku nggak di situ, aku jarang. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang baru mulai, itu penting banget sih share portofolio di sosial media. Kan semakin banyak yang melihat, semakin tinggi potensi calon klien tuh ngelihat juga gitu. Bisa jadi yang temannya teman ngelihat itu kan bisa jadi klien kayak gitu. Sering di-share aja di YouTube tuh pun juga banyak banget. Oke. Jauh ya. Jadi di YouTube tuh juga bisa juga share portofolionya. Oke. Kalau Mas Yoko sekarang di mana Mas? Untuk apa namanya? Untuk menggait kliennya. Karena kalau sosial media aku lihat sekarang lebih ke branding, ke personal brandingnya Mas Yoko kan, kayak sharing-sharing tentang freelancer. Nah kalau untuk portfolionya nih sekarang, kalau dulunya di Facebook dan sebagainya, sekarang lebih banyak ditampilin di mana Mas Yoko? Sekarang agak jarang sih Mas, soalnya udah mulai ada langganan klien tetap gitu. Jadi nggak sempet buat ngupdate portofolio sendiri. Di website ada ya tapi ya? Website ada, cuman terakhir jarang banget diupdate karena ada langganan gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya kayak paham. Iya. Tapi kenapa ya memang begitu ya? Kita itu juga begitu Mas. Kita itu sebenarnya adalah beberapa project ya sekarang kayak website nasional itu ada kita kelola, tapi kita nggak update ke portfolio. Udah lama banget. Jadi fokus ke klien gitu aja. Ya kayak Mas Yoko bilang barusan. Iya benar. Kayak tempat. Iya Mas Yoko mungkin udah terlalu padat gitu Mas ya. Intinya udah nggak perlu nyari lagi. Tapi perlu bener, perlu digarisbawain tadi kan bahwa untuk mencapai ke titik yang sekarang itu nggak perjalanan 1 hari 2 hari gitu ya. Dari pertama kenal freelance sudah lebih dari 10 tahun. Dari pertama kali dapat uang dari internet udah 7 tahun. Nah makanya dari akumulasi waktu itulah gitu akhirnya bisa jadi Yoko Bem yang sekarang yang mungkin nggak perlu update portofolio lagi, klien udah paham gitu ya dari personal brandingnya, dari klien yang dulu udah pernah bekerja sama kayak gitu. Long term. Iya itu dibangun dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu lah. Iya betul. Dapat jadi 1 bulan ya, panjang lah perjalanan. Bener. Oke, sebelumnya saya potong dikit ya. Jadi teman-teman buat yang nonton ada 100-an ini, ada ya live-nya lagi 60 tapi ada sekitar 100-an yang nonton. Teman-teman silahkan kalau mau tanya langsung aja tanya di kolom komentar, nanti kita bacain satu-satu pertanyaannya. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik, tapi kita lanjutin dulu ngobrol-ngobrol sama Mas Yoko. Ya, Mas, ini mulai seru. Ini pertanyaan penting nih buat kita. Ini kan lagi era pandemi nih Mas ya, lagi era pandemi. Oke, Mas. Nah, menurut Mas Yoko ini peluang video dan grafis ini seperti apa Mas? Menurut Mas Yoko sendiri? Sebagai freelancer ya? Ya, jasa untuk bikin video dan grafis. Oke, yang jelas di pandemi ini pasti gimana ya, klien pasti ada juga, pertama pasti dapat musibah dulu gitu, tapi di balik musibah pasti muncul peluang baru, kayak contohnya misalkan ini di Amerika klien-klien yang di luar tuh agak turun Mas, agak drop, tapi di situ ada kesempatan juga di dalam negeri ini kayak wedding misalkan ya, video-video wedding atau undang-undangan itu kan lagi peluang baru ya, muncul peluang baru gitu. Jadi kayak satu pintu tertutup, terbuka pintu lainnya gitu. Nah di desain dan grafis itu menurutku peluang banget sih, karena banyak banget pengusaha offline sekarang beralih ke online. Nah dari situ mereka pada butuh yang namanya desain banner ads atau video promosi atau yang nyasarnya personal ya wedding itu tadi. Nah itu tadi kayak mungkin pemain bisnis lama ada yang tutup, tapi muncul lagi pemain baru yang tadinya offline sekarang beralih ke online, itu menjadi peluang lagi gitu. Iya itu banyak banget sih Mas, karena mungkin karena pembatasan itu ya, kayak nggak boleh orang datang ke sebuah
katakanlah kafe atau tempat-tempat yang pada normalnya mereka melakukan promosi secara offline ya. Akhirnya mereka harus approach kliennya secara online dan ini memang jadi kayak peluang juga sih, peluang tersendiri kita Peluang baru sebagai ya. freelancer untuk membikinkan, karena rata-rata mereka tuh yang berbisnis offline mungkin belum begitu paham tentang misalkan desain yang menjual kalau misalkan di posting Instagram, warna-warnanya. Nah, itu bisa jadi peluang lah ya untuk kita sebagai freelancer, Mas Joko ya. Bener nggak tuh? Iya benar, ya jadi pemain baru kayak yang itu tadi yang pemain offline muncul ke online, dan dari situ tercipta peluang kita sebagai freelancer buat nge-supply desain-desain itu tadi lah, karena ya mereka kan nggak mau ribet juga dan mungkin nggak tahu juga. Bener. Nah disitulah muncul peluang itu tadi. Berarti peluang di pandemi ini malah terbuka lebar ya untuk kita ya. Jadi ada satu sisi terkena musibah, ada satu sisi juga usaha-usaha yang mungkin akhirnya menutup, tapi ada cahaya-cahaya baru ya, ada peluang-peluang baru di mana usahawan tersebut atau usahawan itu beralih ke online gitu ya, beralih ke sesuatu yang perlu didigitalisasi, akhirnya peluang video dan grafis ini menjadi lebih baik gitu ya. Bukan, masih tetap ada ya, masih tetap ada dan mungkin peminatnya juga menjadi lebih banyak ya. Iya benar Mas. Apalagi kan sekarang zamannya orang kan males baca teks ya, sekarang lebih nyaman ke video ya. Nah itu peluang banget. Sekarang kan konten di Facebook hampir semuanya video gitu kan. Kita nonton YouTube sekarang, bukan nyari di Google lagi, nontonnya di YouTube gitu. Nah itu peluang banget. Betul. Mas Joko mungkin masih ingat nggak sama Mas Malik juga ya, kita ngobrol-ngobrol masalah kenapa sih kok video ini sekarang booming ya. Ini tuh sebenarnya udah diramalin sama beberapa top marketer ya Mas Malik ya, tahun 2012, 2013 kalau nggak salah, atau 2013-2014. Dan termasuk, dan itu termasuk seingat saya itu kalau nggak salah Mark Zuckerberg-nya Facebook itu juga bilang nanti eranya itu pasti akan bergeser. Kalau nggak salah ada salah satu top marketer di Gvizu kalau nggak salah ya, dia itu ngerilis software yang bisa menvisualisasi teks kalau nggak salah. Itu sangat sederhana, jauh-jauh dari kata modern, tapi lakunya ratusan ribu. Masih belum ada yang ngalahin. Belum ada yang ngalahin sampai sekarang. Jadi dia launching cuma sekali, itu setelah sampai 6 tahun dia nggak launching lagi, kayaknya masih belum habis uangnya itu. Karena itu salah satu produk yang merevolusi sih produk-produk digital di Gvizu waktu itu. Jadi memang tahun 2013-2014 itu kayak momennya video gitu lah, video making, karena orang mungkin mulai ngeh ya bahwa pentingnya kita bikin video. Nah, kayak kita dulu tahun 2014 udah bikin PowerPoint template gitu loh. 2015 itu udah bikin template, tapi yang masih sangat sederhana banget ya, kayak cuman masuk gitu kan, ada teksnya, animasi gitu. Tapi itu pun orang udah seneng banget gitu loh, udah mulai, karena memang belum banyak gitu kan produk-produk sejenis. Nah, ternyata setelah 2020 makin gila lagi kan, orang-orang kebutuhan videonya kayak makin kenceng banget gitu ya. Bahkan artis-artis TV sekarang udah mulai masuk ke YouTube gitu kan, kayaknya dunia video digital ini makin digemarin lah, makin. Ya ini jadi ini juga insight yang bagus buat teman-teman. Kalau memang video ini ya nggak ada matinya kayaknya kalau sekarang. Artinya kalau kita promosi, kita bisa menempatkan diri seperti yang Mas Joko bilang tadi, masalah branding, masalah apa yang berkaitan dengan bisa menghasilkan karyanya, itu peluang terbesar di era pandemi ini. Jujur ya, memang di era pandemi ini ada yang ngomong juga kan, kalau usaha dari offline, ini saya highlight dari Mas Gilang, ini salah satu member tertua di live video ini, angkatan 2016 kalau salah, awal sekali. Mas Gilang, apa kabar? Ya, ini kenapa Mas? Saya kan 2016 juga nih. Gokil ya. Saya terlalu awalnya video masuk kan saya beli juga itu. Storyboard masih berarti ya? Bukan, video masih volume dulu Mas. Oh, yang masih bandel itu ya? Diratakan. Iya, Maret 2016. Gokil banget Mas Joko. Aku kenalnya tuh waktu itu tahu Mas Joko di YouTube gitu. Aku kan soalnya gini Mas ya, kalau di live video nih kita, sorry out of topic sedikit ya. Di live video ini, aku tuh kan pasti semua orang yang di sana kan pasti aku chat gitu ya, karena memang pengen kenal satu dan pengen tahu kalau ini bisa dimaksimalkan gitu loh. Nah aku kadang itu kepoin tuh Facebooknya gitu ya, misalnya kok
aktif gitu ya, kok aktif aku lihatin terus ada profil YouTuber kayak gitu-gitu sih. Ternyata banyak juga gitu loh. Termasuk ke Mas Rio, ke Mas Yoko itu kan juga Iya, juga ke sana. iya dulu 2004 aku ketinggalan tahun ya. Mas, ketinggalan beli live video di Ratakan, terus ingatku aku kontak langsung Mas Ilham. Terus dibukain aksesnya sama Mas Ilham. Iya, iya. Iya, ingat 2016 pakai Ratakan gitu. Iya, soalnya unik banget video pakai PowerPoint, kok bisa gitu kan. Iya. Wah, itu ingat-ingat masa Selama itu. ini kan Ini aku ngedit, waktu itu ngeditnya aku pakai nginep apa, di Mas? rumahnya Mas Ilham itu. Waktu awal-awal launching live video di Indonesia. Iya. Indonesia. Jadi karena hampir berdekatan ya, apalagi yang storyboard itu hampir berdekatan waktu kita launching di DJ Vizu gitu kan. Jadi sebenarnya Nah, agak Visu ini marketplace luar ya teman-teman, mungkin kurang paham. agak Ya, apa namanya? begitulah Agak kayak pokoknya. kecelakaan gitu lah. Istilahnya kalau ke Indonesia kayak nggak terlalu di planning sebenarnya kita masuk ke market Indonesia waktu itu karena maunya fokusnya di market luar. Ya di ternyata luar ya. aku sama Mas Ilham akhirnya coba diskusi, ternyata ya udah deh kita coba handle, ternyata alhamdulillah teman-teman sangat welcome lah dengan produk-produk Ya, kami sampai itu sekarang. yang paling enak itu teman-teman welcome. Mungkin dapat teman baru kayak Mas Yoko, kayak teman-teman semua lah affiliate itu juga apa ya, sinerginya di sini itu jalan gitu loh. Jadi kita bisa berkarya, kita bisa memaksimalkan, ada teman-teman yang welcome banget. Mas Yoko, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang harus ditegaskan ya. Kita setiap live itu pasti menanyakan ini. Iya. Berapa sih Oke. harga yang pantas untuk freelancer itu berapa sebenarnya? Kalau menurut Mas Yoko, pakarnya Pertanyaan- freelancer itu teman-teman pasti banyak juga di benak mereka. Pasti akan ada yang tanya ini, pasti ada yang akan tanyain. Makanya kita tanyain dulu pertanyaan keramat ini setiap webinar. Berapa sih Maksudnya harga yang harga pantas? per project? Range harga kita kalau mau jual jasa video atau grafis tuh ada saran nggak dari Mas Yoko nih sebagai senior di freelance designer? Oh iya. Harga ini tricky sih Mas, tergantung. Bener. Kalau menurut aku tergantung kita main di market mana dan siapa klien kita gitu. Soalnya kalau main di market luar itu nggak bisa disamain harganya di sini. Terus dan juga misalkan ya market corporate dengan market UKM atau yang personal itu beda juga gitu. Tapi kalau menurutku ya, kalau misalkan paling murahnya itu ratusan ribu, di bawah paling murah 500.000 itu masih laku sih, masih harusnya itu minimalnya untuk klien lokal yang paling apa ya, paling personal lah ibaratnya, itu 500.000 masih lah harusnya tuh, nggak sampai di bawah itu lah gitu. Nah, kalau jangan sampai di bawah itu lah ya. Jangan sampai di bawah Ya, itu. harusnya begitu. Benar, karena memang kalau main corporate gimana Mas Yoko? Kalau main corporate itu pengalamanku kita tembak harga jutaan itu masih bisa, tapi biasanya aku kasih beberapa bundle Mas. Jadi misalkan aku tembak nih ya 10 video, aku punya klien langganan tuh umroh. Nah ini aku sedikit cerita juga tentang pandemi tadi. Jadi yang klien umroh ini sekarang kan nggak ada nih. Bener, tutup. Iya gitu kan. Bener. Nah tapi dia beralih ke bisnis makanan ternyata sekarang. Jadi satu pivot dia. Tutup, dia pasti buka lagi gitu. Jadi muncul lagi peluang baru gitu. Dan tetap pakai jasanya Mas Yoko sebagai desainernya ya. Iya, karena udah klien langganan gitu kan. Nah itu waktu itu aku tembak ya, karena umroh kan dia sering bikinnya ini Mas, per tanggal gitu kan. Nah aku baca tuh berarti kan dia butuhnya banyak. Aku kasih aja bundle misalkan 10 video untuk iklan, misalkan aku tembak 10 juta. Nah itu masih masuk bagi dia gitu. Bisa kayak gitu, tergantung kliennya sih, kita ngelihat kliennya juga sih Mas. Nggak bisa dipukul rata, tapi minimal 500.000 masih lah gitu harusnya. Soalnya kalau kita menjual terlalu rendah juga kasihan ke diri kita sendiri sebenarnya, karena kita nggak bisa memberikan value yang pantas untuk diri kita. Makanya sering sekali kita bilang, kita tekankan bahwa sangat sangat kasihan atau sangat sayang kalau kita itu main di perang harga. Lebih baik seperti Mas Yoko tadi, kita perang di value. Kalau misalkan kita memang mau menghajar harga yang mahal, ya kita tawarkan value yang lebih gitu. Kayak Mas Yoko tadi ada trik tawarin 10 video, tawarin 10 video, atau mungkin sekalian dibantu copywritingnya, atau sekalian dibantu untuk konsultasi selama 1 bulan. Jadi kita nggak mengeluarkan harga yang murah-murah banget, karena kita ada value di sana yang klien kita akan rasakan dan mereka akan merasa nyaman gitu untuk mengeluarkan uang gitu ya Mas Yoko ya. Betul banget. Iya.
Harus Ya, tambahan digarisbawahi value-nya itu lagi. sih. Kalau kita, Mm-mm. Heeh. benar. Itu Karena value itu kayak memang mm, value itu karena memang apa ya? Setiap dibahas gitu kan apa ya? Orang-orang yang berani ini gini Mas Joko ya. Ini sedikit menjadi bahan bahan obrolan yang panas ya. Kita tahu sendiri kemarin ada yang harga teman sampai ngolok-ngolok gitu kan, pasti tahu ya screenshot yang viral beberapa minggu lalu kalau nggak salah di Iya, Twitter iya, juga iya. yang ngatain gitu kan karena wedding atau apalah. Eh Iya, iya, iya. di video pun Mas Yoko kan mungkin kalau ngintip-ngintip tuh kan pasti kadang ada bahasan yang panas terkait harga gitu ya. Ah, Sebenarnya kalau kalau kita itu kan sudah ngasih hmm, minimal harga itu apa ya? Supaya mereka itu tidak main harga gitu loh. Jadi artinya satu orang kalau kamu punya hmm. project itu kasihlah batasan harga sekian gitu loh. Kalau kamu ngasih harga murah, udah capek-capek mau scale up, apakah ini cuma bisnis kalau bahasa Jawanya saknyet gitu ya. Artinya ya udah mungkin 1 minggu Benar. selesai, 2 minggu selesai kayak gitu kan. Hmm. Nah, artinya eh menurut maksud saya itu gini, kalau kita menghargai apalagi harga standarnya Mas Yuko itu menurut saya sudah bagus banget ya. Saya setuju gitu loh kalau 500.000. Eh supaya kita itu satu scale up-nya itu enak gitu loh. Saya tetap berpendapat ya. Dari dulu Mas ya. Dulu saya waktu masih belum punya tim ya. Saya ketika saya zaman kuliah, saya itu di Jember itu kota kecil ya Mas ya. Saya jual jasa pembuatan website itu paling murah 2,5 juta Mas. Meskipun itu tidak setiap bulan ada yang order. Saya kan kuliah gitu kan ya, saya kuliah. Tapi saya pede aja dengan Wow. harga segitu karena Hmm. saya merasa saya layak dihargai segitu. Waktu itu saya begitu. Padahal saya nggak punya skill yang tinggi-tinggi lah, apa skill biasa. Saya ngeditnya juga pakai WordPress gitu kan, tidak 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 apa ya, tidak dari nol gitu loh. Artinya ini dari orangnya sendiri juga Ah, harus yakin gitu loh. Kalau dirinya itu memang layak untuk menjual harga mahal. Atau nggak usah bilang mahal lah, harga manusiawi, harga normal gitu. harga Harga pantas pantas. sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak Ya, teman-teman itu mungkin merubah mindset seperti ini. Kalau kita jual jasa video, misalkan di komen aku baca ada yang jual 20.000. Nah, kalau kita bikin video 20.000 untuk mencapai 500.000 tadi, kita perlu ngerjain 25 klien tuh. Dan itu akan capek sendiri di badan kita kayak gitu kan. Untuk mencapai 500.000 kita iya, ngerjain iya. 25 klien. Nah, kenapa kita nggak fokus coba cari market yang mungkin lebih mau menghargai kita, bayar 500.000, jadi kita bisa cuma ngerjain satu video tapi dapat 500.000, angka yang jika dibandingkan sama yang 20.000 tadi kita harus cari 25 klien. Nah, dengan cuma mengerjakan satu video kan waktu kita untuk mengembangkan diri lebih banyak tuh dalam betul. satu hari. Waktu kita Nah, untuk mengembangkan diri jauh lebih banyak benar. akhirnya. Sehingga kita Akhir akan bisa next level ya. Kalau misalkan kita di betul, bisnis, kita kan nggak ada jenjang karir kita sendiri nih yang nentuin ya Mas Yoko ya. betul, Kalau di betul. kantor kita Iya. mungkin kerja bagus, nanti bos kita akan naikin jabatan. Nah kalau di bisnis kita sebagai owner ya jenjang karir kita yang nentuin. Nah gimana kita bisa naikin jenjang karir kita kayak Mas Yoko sekarang udah jadi YouTuber, kemudian bisa punya co-working space, kemudian jadi affiliate marketer. Nah itu dari pengembangan diri tadi itu. Nah kalau misalkan waktu teman-teman habis cuma untuk ngerjain klien tok gitu ya, klien aja, sangat sayang karena untuk mengembangkan Iya, dirinya akhirnya nggak punya waktu lagi kayak gitu. benar. Betul banget, Di betul banget. Itu aku dibandel setuju aja sih banget. teman-teman tuh. Mm-mm. Jangan cuma misal apa ya, kasih nilai tambahan gitu, dibandel gitu aja teman-teman. Kalau Mm. Kalau nggak ada pede gitu Mas ya, kalau embel-embelnya, benar. kalau kalau nggak pede satu video Itu kok akan mahal menaikkan gitu. harga sih. Ah betul. Tapi memang Benar. gini ya Mas Yoko ya. Ini sekalian saya ceritakan permasalahannya gitu ya. Jadi di beberapa marketplace ini ada oknum-oknum ya kita orang-orang yang menjual dengan harga yang luar biasa ngawur gitu ya menurut saya ya. Karena itu kan akan merusak pasaran gitu loh. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri memang beberapa orang itu akhirnya jatuhnya jadi baper. Nah, ketika baper, Iya, iya. ngetiklah mereka gitu kan ya, ngetik, oh ini kok murah, saya mau gini. Ini mempengaruhi psikis dari orang lain. Kenapa sekarang saya terterapkan di aturan di grup live video itu, kalau orang yang mulai bahas-bahas harga murah, itu saya hapus. Emang karena waktu itu pernah sampai 600 komen di grup live video waktu itu. Cuma bahas masalah ada yang jual murah di Shopee gitu ya, di Shopee. Padahal kalau kita tilik nih ya, boleh nggak sih sebenarnya jual digital di marketplace? Di Tokopedia nggak boleh loh, Iya, harus iya. kirim file itu. Itu Hmm. karena tidak terdeteksi Oh. aja sama Tokopedia. Wong kita kalau ngelaporin Ngadalin. tweet itu, iya, wong kita kalau ngelaporin tweet itu gampang di take down kok. Ya cuman karena itu kan user generate content kan, Hmm. user generate content jadinya Iya, mereka iya, iya.
bisa masih tahu gitu. Sebenarnya itu melanggar peraturannya. Kalau memang mau dibaca benar-benar. Karena kan kalau di marketplace harus kirim barang. Harus Iya. kirim barang, Iya, nggak boleh benar-benar. jual produk digital. Ya itu karena sebenarnya sih menurut saya karena apa ya, mungkin karena tidak terdeteksi sih ya. Tapi kalau kita merasa itu tidak nyaman, Iya. sebaiknya laporkan saja. Karena kan ya bisa aja kita laporin gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong ya, apa yang ilegal-ilegal itu ya, itu pasti mudah banget sih ngelaporinnya. Jadi gitu. Jadi menurut saya ini harga ini memang kalau saya, Mas Yoko dan Mas Malik duduk bareng gitu misalnya, bahas sampai besok pagi juga nggak akan kelar-kelar saya rasa, karena seru banget. Iya, betul. Kita Dan memang kembali lagi memang nggak pernah akan ada gitu loh batasan yang pasti gitu loh, harganya harus sekian, karena seperti Mas Yoko tadi bilang antar klien ini bisa sangat berbeda gitu kan, budgetnya gitu kan, ada yang mungkin budgetnya tidak sebanyak corporate, tapi kan kembali lagi ke kata Mas Yoko tadi, kalau menurut Mas Yoko baiknya memang minimal 500.000 itu udah harga yang murah banget sebenarnya sih untuk bikin video gitu kan, untuk iya. Dan ini menjual jasa kita. Sekedar informasi juga nih buat Mas Yoko dan teman-teman nih ya. Kalau menurut Mas Yoko ini gimana ya? Ini pandangan ya. Kalau saya Mas ya, saya terus terang saya memberikan acuan harga terendah gitu loh. Dan saya sedikit memaksakan kalau teman-teman ya juga harus pakai harga itu, karena kalau nggak pakai harga itu semuanya itu menurut saya juga akan jadi ngawur gitu loh. Artinya kan jangan mentang-mentang ini mudah terus mau kasih gratisan. Saya nggak memperbolehkan kan. Tentu kalau Mas Yoko tahu termsnya itu kan live video itu tidak boleh dikasihkan gratis gitu loh karyanya. Artinya live video itu apa ya? Live video itu kamu harus dibayar gitu loh. Kamu itu pegang senjata tajam gitu loh. Kamu itu megang live video, levelmu itu udah naik. Bukan karena ini template atau sekedar template, kamu jadi ngasih gratisan. Makanya aku kasih standar gitu kan di termsnya. Artinya kamu tidak boleh pakai gratisan di live, ngasih gratisan di live video. Tapi Mas saya mau ngasih ke keluarga saya ucapan ya itu boleh lah. Itu kan non komersial gitu ya. Tidak misalnya ke keluarga saya bapaknya pulang haji, selamat ulang tahun ke istrinya. Itu mungkin kan boleh, itu biasa aja gitu loh ke orang terdekatnya dan non komersial. Tapi hey, ingat lagi kalau misalnya kalau komersial artinya kamu tuh dihargai gitu. Siapa yang akan menghargai dirimu kalau nggak kamu sendiri yang memulai gitu kan. Artinya makanya saya kasih batasan tuh minimal video durasi 15 detik itu 150.000. Itu minimal paling murah. Terus kalau sudah ranahnya itu ucapan Mas. Ucapan, video-video ucapan. Benar. Aku lupa ngomong juga. Tadi kalau apalagi mungkin harga video itu lebih kompleks lagi karena ada durasi, ada konten-konten lainnya kayak misalkan tambahin voice over, iya, ada audio, skripnya, iya benar. Ya itu tadi Mas tambahan itunya tadi, makanya yang beda-beda itu tadi. Makanya ini serunya gini ya. Ada satu user, saya tuh sampai bilang, Mas ini saya punya sama-sama live video nih, kenapa saya nggak bisa menjual mahal? Saya contohkan kan ke user-user itu ya. Saya bahkan ke webinar kemarin ke Mas, ke seseorang yang kalau dia nggak puluhan juta dia nggak mau ngambil order buat apa kata dia kayak gitu dengan PD-nya dia begitu karena dia mengasih value juga artinya misalnya dia kasih konten tuh kayak copywriting. Nah kalau kita ingin meningkatkan harga kita berlatihlah. Sekarang kalau orang tanya nih ke kita nih, Mas Ilham dulu belajarnya di mana, Mas Yoko belajarnya di mana? Saya nggak perlu jadi dukun untuk tahu Mas Yoko belajarnya di mana. Pasti punya teman namanya Google gitu kan? Bukan begitu Mas Yoko ya? Terus punya sahabat namanya YouTube gitu ya. Artinya kan ilmu-ilmu ini kita sendiri yang mulai membuka hati kita supaya memantaskan diri gitu Mas Yoko ya. Seperti Mas Yoko bilang tadi juga, ayolah kita kasih harga itu yang apa ya, yang pantas gitu loh. Kayak gitu. Iya, benar. Sayang lah emang ya, sayang banget lah untuk. Sorry saya agak ini curhat. Karena kan memang kita pengennya kebaikan untuk teman-teman juga, untuk teman-teman yang freelancer ini supaya memang bisa cepat scale up, cepat menghasilkan yang diri baik gitu. Kayak gitu. Nah, Mas Yoko, ini kita ke next question deh gitu kan, karena udah mau 1 jam nanti kita buka sesi tanya jawab juga untuk teman-teman. Nah, live video ini kan template dan aset Mas ya. Untuk menurut Mas Yoko, penting nggak sih kita memiliki template dan aset gitu sebagai senjata kita untuk menjadi freelance designer gitu untuk grafis dan video? Oke, jadi dulu Mas, aku ngiranya template ini bakal ngebunuh. Halo Mas Yoko, mic-nya kurang deket sedikit Mas.
Oh sorry. Bikinnya Iya, oke. Thank you, Mas. Oke. jelas ya. Mm-mm. Oke. Heeh. Jadi dulu aku ngiranya template ini bakal ngebunuh kerjaan jasa, Mas. Tapi Mm-mm. ternyata seiring berjalan waktu itu malah membuka dua peluang. Satu, kita bisa membuat template-nya. Yang kedua, Mm-mm. kita bisa memanfaatkannya template itu gitu. Jadi kan kita Mm-mm. pas ngerjain project kadang nggak bisa dong buat dari nol semuanya gitu kan. Nah, Mm-mm. dengan adanya Betul. template ini bakal ngebantu banget gitu. Dan ternyata malah kekhawatiranku dulu ternyata nggak terbukti. Malah adanya library dan template ini sangat membantu sekali. Dan menambah peluang baru lagi kan. Kita jadi punya untuk bisa bikin stok desain atau stok video. Nah itu jadi Iya, peluang baru lagi. kadang-kadang ada klien yang benar-benar wah ini sehari harus jadi atau hari ini juga harus jadi gitu kan. Itu kan juga susah banget kalau misalkan harus bikin dari nol gitu Mas. Jadi memang template dan aset bisa digunakan di situ gitu ya. Saya mau nerusin Iya, yang Mas Joko dan bilang lagian- tadi ya. Gini Mas, saya sangat setuju kalau dulu awalnya juga dipikir akan membunuh ya. Saya itu dulu waktu Mas Malik, ya ini waktu awal-awal ya kita mau jualan template gitu ya. Saya ada satu copywriting yang saya tidak setuju. Meskipun kita dulu nggak pernah pakai lah ya. Kita nggak tahu kita pernah pakai atau enggak, tapi saya sudah sangat mengharapkan Nggak pernah kita pakai. Kata kuncinya itu begini, Tahu aku. fire your designer Iya. ya kan? Fire Itu your kita nggak designer. pernah pakai. Aku nggak suka sekali sama kata-kata itu. Itu bahasa kita itu saya kurang ini ya, kurang cocok dengan kata-kata itu. Karena bahasa kita yang kita pakai itu ini akan membantu kamu baik dari kamu newbie ataupun kamu profesional gitu loh. Kalau kita bongkar-bongkaran nih ya, membernya live video itu ya macam-macam dari anak SD sampai profesional itu banyak gitu loh. Artinya ada beberapa bahasa yang saya juga nggak setuju gitu loh. Ini template ini fungsinya mempermudah pekerjaan, bukan menghentikan, bukan untuk memecat orang. memecat orang. Itu kita nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai sih. Itu ada orang lain lah yang biasanya jualan bukan template, software design yang menggunakan headline itu. Kalau bahasa Indonesia kan kasar banget tuh. Pecat desainer Anda gitu kan. Padahal ini malah kalau kita sih pengennya kita pengen ngerangkul semua sih, lebih ke kayak desainer non desainer pun bisa. Itu ya. Yang kedua masalah itu ya, masalah pembunuhan tadi itu ya. Yang kedua ini masalah lisensi. Kalau kita ngobrol sedikit masalah lisensi ya Mas Joko ya. Ini Mas Joko kan sudah pasti sangat memahami ya. Jadi sebenarnya lisensi ini kan rumit ya Mas Joko ya. Kalau kita tilik banget lisensi punyanya beberapa, kita nggak usah sebut merek ya, beberapa penyedia konten itu memang kan pemakaiannya kan sangat dibatasi gitu loh Mas Joko. Dengan adanya template-template itu, apalagi live video ini nggak nganu merek sendiri ya. Live video ini kan lebih fleksibel gitu loh untuk komersial. Karena untuk komersial kalau memang mau dibaca bener-bener term of use-nya itu luar biasa ketat sebenarnya. Soalnya saya pernah bermasalah. Saya pernah bermasalah, saya sampai berminggu-minggu. Orang yang main Iya Mas, jadi buat kita sampai berminggu-minggu waktu itu. Jadi buat teman-teman memang harus memperhatikan, apalagi kalau teman-teman mengambil aset berupa grafis atau template dari sebuah website atau penyedia template, itu harus dibaca peraturannya supaya tidak terjadi pelanggaran atau di MCA ya Mas Joko ya. Betul. Kayak gitu. Kalau sudah kena di MCA langsung waduh. Wah, itu Mas Malik pernah itu satu kali. Aku pernah kena itu, padahal aku nggak ngambil. Dia tuh menuduh aku itu ngambil konten dia, mencuri. Padahal aku bikin dari nol. Oh gitu kan ya. Gimana Mas? Gimana tuh? Ya sama kayak gitu sih. Aku dituduh nyuri itu tadi. Terus itu sampai dulu salah satu akunku di situs freelance itu kebail gara-gara itu. Parah kacau banget ya. Itu ada produkku yang harus aku take down tuh Mas Joko. Padahal aku tuh bikin desainnya dari nol. Tim lah waktu itu udah ada tim. Belum gabung bareng Mas Ilham ya. Aku ada tim sendiri. Dan itu memang bikin dari nol. Kita nggak ngambil, nggak nyolong. Nah, bisa buktiin juga ada source filenya. Kita nggak mungkin kalau nyolong kita dapat source file kan. Nah itu kita dianggap nyolong lah. Mau dikirimin lawyer lah. Dan bagado udah daripada pusing udah di take down aja. Udah deg-degan ya Mas. Deg-degan banget. Nah itu mungkin jadi pelajaran. Makanya kita bikin term and condition live video kan bener-bener detail tuh. Di live video kita bikin yang segala macam mungkin lah. Karena mungkin dari pengalaman kita juga yang memungkinkan adanya pelanggaran di situ kita coba tulis. Dan makanya live video ini lebih fleksibel. Kalau teman-teman pakai komersial gak terlalu banyak restriction atau gak perlu banyak batasannya lah. Yang penting
satu orang, satu pengguna, boleh digunakan untuk commercial use. Nah ini mungkin karena udah terlalu panjang Mas Ilham, kita buka mungkin sesi tanya jawab ya untuk teman-teman. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Teman-teman, monggo. Ini sudah masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang ada pertanyaan, ini tadi kan kita cerita juga banyak banget nih keluh kesah kita gimana sebagai freelancing, gimana masukan-masukan dari Mas Yoko yang luar biasa banget, dari Mas Malik juga yang bagus banget. Ayo, monggo pertanyaannya, monggo. Iya. Mas Yoko boleh tanya ya, Mas Yoko ini freelance di website juga nggak Mas? Atau hanya di grafis Mas? Website website ngerjain juga, cuman nggak sampai ke sistem yang aneh-aneh gitu Mas, cuman paling sekedar nampilin info lah, kayak landing page gitu lah. Ini sponsor dulu nih ya. Pertama tahu live video dari webinar. Dikasih tahu Yokobom, beli live video selalu pakai kupon Yokobom sebagai apresiasi. Waduh, selalu, ini berarti beliaunya ini sudah beli lebih dari satu. Kenapa kok beli berkali-kali live video? ini itu. Loyal bayarnya Mas Anu nih, Mas Yoko ini. Iya, karena post sama video ya Mas April. Bonusnya menggiurkan mungkin. Iya, tapi ini jujur aja ya Mas, aku pernah post juga di Instagram. Aku tuh dapat tawaran mempromosiin produk tuh banyak, cuman jarang aku ambil karena nggak cocok gitu. Dan aku bener-bener, karena gimana ya, aku tuh bukan kasihan, mencoba berempati kalau misalkan audiensku tak tawarin gini, apakah bermanfaat gitu. Kalau bermanfaat tak tawarin, kalau enggak, aku nggak ngambil tawaran itu gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Alhamdulillahnya live video cocok ya sama Mas Yoko. Iya, karena terbantu banget sih, karena kita butuh banget ya informasi gitu loh. Ya mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah itu ya. Berarti Mas Yoko ini menganggap kita layak nih untuk dipromoin, itu jadi sebuah apresiasi juga sih untuk kita. Terima kasih buat apresiasinya Mas Yoko. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Cucut Prakosa nih ya. Apakah kalau terjun di Fiverr ini harus sudah level empu atau dewa mungkin ya? Dari Mas Yoko dulu, saya juga ada jawaban ini dari Mas Yoko. Silakan Mas Yoko. Iya. Enggak sih. Jadi setiap marketplace itu ada marketnya sendiri-sendiri gitu. Biasanya misalkan ya yang freelancer dewa, yang katakanlah skillnya udah dewa gitu kan, dia pasti masang harganya juga tinggi gitu. Dan itu pasti dia dapat marketnya juga yang tinggi juga dong budgetnya itu. Nah sedangkan yang ya ibaratnya klien yang budgetnya rendah-rendah, dia pasti nyari yang harganya rendah juga kan. Nah di situ ada peluang juga. Jadi setiap level tuh pasti ada marketnya sendiri-sendiri sih menurutku. Dan di Fiverr itu paling mudah ya menurutku. Marketplace freelance yang paling mudah aturannya itu masih Fiverr. Jadi untuk pemula itu sangat cocok banget sih menurutku. Untuk mulai di upload gitu ya, untuk dagangannya. Bisa nonton di channelnya Mas Yoko Bom nih, kalau yang teman-teman mau belajar Fiverr nih, bahan-bahannya Fiverr. Ya ada banyak kok, ada banyak yang ngasih Fiverr sekarang soalnya kan udah udah nge-hype banget ya Mas ya. Bener, udah soalnya kompleks banget. Bener, paling mudah sih yang selama ini aku coba dari situs freelance lain, yang Fiverr tuh paling cocok buat pemula itu. Itu paling enak banget. Jadi nggak harus level empu lah. Oh iya. Dan memang simple lah istilahnya. Dan yang bisa dimasukin banyak banget ya. Teman-teman mungkin nggak cuman video grafis mungkin yang paling banyak dicari gitu ya. Tapi kan ada juga voice over. Kemudian ada banyak sub-sub jasa yang mungkin teman-teman bisa masukin tuh. Iya, kita harus coba. Ini kita harus coba ngelatih skill-skill kita gitu loh. Dan ini saya tambahkan Mas Joko ya jawabannya ya. Nggak perlu ya menurut saya, karena kalau kita ngomong langsung level empu, orang level empu ini juga pastinya dari level empi ya, level bawah gitu loh. Dan kalau Bapak ini mungkin ada di grup live video, mungkin bisa tahu juga ya, kalau banyak juga member-member kita yang memakai live video boleh untuk jasa, karena Fiverr ini jasa ya. Jadi tidak memberi file mentah, file akhir. Di webinar sebelumnya juga ada Mas ya, yang si Aryo itu juga pakai live video. Awal-awal dia nge-Fiverr, sekarang udah top rated seller juga. Jadi saya pikir nggak masalah ya Pak. Jadi yang penting percaya diri dulu, coba ngekonsep nih apa yang ingin ditawarkan di Fiverr, dan nanti insya Allah akan bisa berkembang bareng-bareng. Pertanyaan dari Milenesia TV, peluang untuk website masih tinggikah Mas? Website Mas ini. Oke, maksudnya jasa ini Mas ya? Jasa website ya? Kayaknya nih. Oh iya, masih tinggi banget itu, apalagi sekarang ya. Semuanya beralih ke online ya.
Iya, apalagi zaman sekarang order siapa online. sih yang nggak butuh website? Pasti yang online itu pasti beralih ke website. Dan ini di sampingku ada programmer website juga nih, lagi ngerjain website juga. Wih, Berarti kan mantap, mantap, mantap. peluangnya banyak banget tuh. Apalagi Iya, apalagi sekarang ada yang semua kompleks ya. gitu kan. Kalau ini Mas, kalau Benar. Bahkan kalau website ke ya, blogger gitu kan sama ya mungkin ya? Apa atau beda ya Maksudnya nih dari Mas ini maksudnya Afan? blogger, maksudnya mau tanya Pak tentang publisher kali Mas ya, Mas. Oh, beda ya ini ya. Mas Saya Yoko pikir jadi tadi ini AdSense, Mas AdSense. oh iya 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 iya. Kalau Mas Yoko udah Oke. nggak main AdSense ya? Udah AdSense-nya di YouTube sekarang. Oh iya, AdSense di iya, YouTube iya. Oh main sekarang. AdSense tetap ya. Mas aku sudah bisa menetes loh Mas. Waduh, Iya. Iya. aku jadi agak tahu Keren, sekarang Mas. pendapatan-pendapatannya. Tapi YouTube Indonesia Teman-teman jangan pasti lupa Mas. subscribe ya, jangan nonton aja. Mas ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Gimana cara baca klien? Mana yang budgetnya tinggi, mana yang enggak? Oh menarik nih. Waduh, ya gimana ya? Agak susah juga dijawab. Kalau online itu agak susah karena kan Nggak kita ketemu. nggak tatap muka langsung ya. Nah ya paling biasanya dari bahasanya sih. Biasanya kelihatan sih klien yang real itu budgetnya biasanya rendah. Oh, Itu kalau yang pengalaman aja ya, itu nggak semuanya. Tapi kalau Mas Yoko biasanya tanya nggak Mas? Mungkin pernah nggak tanya ke calon kliennya nih? Mungkin ring budgetnya berapa nih Pak? Atau range budgetnya berapa untuk project ini? Pernah ditanyain gitu nggak? Atau ngelempar harga aja? pernah dua-duanya Mas. Kalau yang projectnya langsung direct bukan lewat situs freelance, kayak misalkan kalau di Fiverr itu kan udah jelas ya, kita harga Oke, berapa pasti benar. berapa gitu. Benar. Tapi kalau yang direct itu pernah dua-duanya sih, pernah tak tanyain budgetnya berapa, pernah langsung tak kasih harga begini berapa, ada yang kabur habis itu, ada yang habis nggak dikasih harga dia nggak balik lagi gitu kan ada gitu, ada yang aku kasih harga ya katanya range-nya berapa, ada yang di bawah ekspektasi, ada yang di atas gitu. Oh, oke. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi Tapi mungkin untuk Mas Iksan ini kalau misalkan memang nggak bisa membaca atau kayak gimana dari gelagatnya, ya tanyain aja gitu nggak masalah ya. Kita tanyain ke kliennya. Mudah itu, Pak. Range harganya berapa nih Pak gitu. Kalau memang masih di bawah ekspektasi kita ya kita ngomong aja padanya. Misalkan dia nawar 500.000 padahal kita mau 1 juta, ya kita kasih tahu aja, mohon maaf Pak, kita bisanya di angka 1 juta, nggak masalah, kita utarakan aja gitu ya. Iya, ya saling sebenarnya kalau prinsip aku sama klien tuh saling jujur aja sih. Atau juga tadi kan kita mau kerja sama-sama mereka. Jadi ya prinsip aku itu tadi, saling jujur sama klien, terus do the best aja sama mereka itu. Pasti mereka tuh bakal ngerasa kok kalau kita tuh tulus ngasih bantuan ke mereka itu. Pasti mereka bakal balik lagi kalau udah ngerasa kayak gitu ya. Mantap. Next question. Produk live video terfavorit dan sering digunakan, Mas Yoko apa Mas? Waduh, susah nih, banyak banget. Aku paling suka serinya Invitation, karena aku gunain itu juga buat undangan nikahku. Waduh, mantep. Tapi jujur Mas ya, jujur banget ya. Kalau saya ditanya gitu ya, saya ditanya nih, live video apa yang paling favorit sampai sekarang gitu. Saya jawabnya juga Invitation. Karena di situ animasinya memang out of the book ya. Out of the book. Memang animasi-animasi di dalamnya itu waktu apa ya? Nggak tahu ya, memang saya kalau sama Mas Malik ditanyain itu ya favorit itu memang itu. Favorit ini kan kalau semua saya favorit ya kita yang bikin ya. Kalau aku Animatun kalau aku. Oh, Malik Animatun ya? Oh iya. Iya, kalau aku Animatun. Sering banget tak pakai. Animatun videonya Mas Yoko juga view-nya juga nambah-nambah terus ya, Mas? Oh iya. Saya juga gara-gara itu subscriber juga lumayan naik. Mantap. Ini tadi ada pertanyaan dari kami. Oh ya, gimana Mas? Gimana? Iya, gimana Mas Invitation tadi tuh, iya, live video Invitation tadi tuh kayak apa ya? Kayak After Effects tuh Mas, yang video pertama itu bagus banget itu. Yang itu aku pakai buat undangan nikahku dulu. Aku pakai sendiri. Harusnya di tag aku ya, biar lihat. Oke, kita lanjut ke Kamila Yusti. Awal mula bisa freelance gimana? Bingung ikut lomba dulu, jual jasa, atau ikut web? Ini tadi dibahas sih di awal-awal ya. Mas Yoko itu gimana? Udah dibahas. Iya.
Kayaknya ini udah terjawab deh ya. Jadi untuk yang menanyakan ini bisa replay ke beberapa menit sebelumnya daripada diulang. Ya, nanti daripada diulang nanti bisa lihat kita ya. Ini kan 1 jam penuh makna terus ini. Saya baru beli live video wedding, Mas. Potensi jasa undangan digital sekarang ini bagaimana, Mas? Apakah menjanjikan? Silakan Mas Joko dulu, nanti saya tambahkan. Oke, jawaban singkatnya banget. Karena Pasti ya. itu tadi kan kita tengok deh di dekat kita deh, di dekat kita aja biasanya orang ngasih undangan sekarang tuh cuma via WhatsApp. Biasanya undangan kalau nggak website ya video, kadang ya sama desainnya itu. Jadi tuh peluangnya kan ketara banget gitu, kelihatan banget gitu. Dan pasarnya wedding itu kan setiap tahun pasti ada ya, bukan tren ya. Jadi itu wah. Apalagi pandemi kan orang sekarang mengurangi kontak Mas ya. Jadi mengirimkan undangan secara digital ini jadi kayak opsi yang paling dipilih lah istilahnya di saat-saat sekarang ini ya, gitu kan. Jadi sering-sering share karya teman-teman aja gitu. Nanti kan temen-temennya kalian tuh kan pasti jenjang umurnya kan beda-beda. Nanti pas nikah pasti inget kamu deh gitu. Sering share aja konten wedding. Aduh, harus digarisbawahin tuh. Harus bagus. Dihantui dengan portfolio. Iya. Ya, ini sebenarnya sih kalau kita lihat juga laporan dari member-member nih ya, mereka ya udah alhamdulillah lah sudah minimal 5-6 order itu udah cerita ke saya tuh ada juga yang udah gila-gilaan ordernya karena udah tahu marketnya, cara jualnya. Bahkan dia bilang gini, saya tuh heran Mas katanya. Saya nggak perlu sebut nama lah ya. Saya tuh heran gitu ya, yang jual murah-murah gitu ya. Kenapa ya? Karena saya itu sekali order dia mungkin cuma seminggu 2-3 kali gitu dia ngerjain, itu udah dia bisa istirahat berapa lama gitu. Jadi kalau tiap hari suruh ngerjakan kan juga berat juga gitu loh. Dan pendapatannya juga pasti lebih besar. Keren. Oke. Ini Mas, ada pertanyaan menarik nih. Invito.id, wow, ini pasti undangan-undangan juga nih. Saya tahu Iya saya. nih, dari namanya nih. Mas, kebanyakan klien di awal minta press list, lalu setelah dikasih lihat press list, kebanyakan nggak goal. Ini pertanyaan saya tadi Mas, mau ke Mas Yoko tadi juga. Apakah mereka tidak sesuai market kita atau kasih press list di awal adalah hal yang salah? Oke. Pertanyaannya Mas. Aku pernah belajar ini dari siapa ya dulu ya, marketer juga Mas. Jadi ternyata ngasih press list di awal tuh salah. Waktu itu dia nyontohin gini, jangan dikasih press list di awal karena dia belum tahu value kita itu. Jadi usahakan buat landing page penjualan gitu. Nah kalau dia tanya harga, kasih landing page-nya. Jadi di situ kan dia baca tuh value-nya apa, misalkan paket yang ini dapatnya ini. Nah dia tahu dari situ, dari penjelasan itu. Tapi kalau kita langsung kasih press list, biasanya dia nggak tahu value-nya itu tadi, belum tersampaikan gitu. Jadi setelah aku dengar itu, aku bisa ngambil kesimpulan, ngasih press list di awal nih kurang tepat nih gitu. Jadi usahakan kasih aja landing page-nya atau penawarannya. Nah di situ dia bakal baca penawaran dari kita. Apa aja yang akan kita dapatkan gitu ya. Benar. Nah dari situ langsung kan dia lihat press list-nya, oke, cocok deh karena dia baca value-nya itu tadi gitu. Oke, ya itu jawabannya bagus banget ya teman-teman. Jadi ada pendapat yang mengatakan memang kalau memberikan press list di awal itu salah. Saya agak setuju juga ya. Press listnya kayak apa dulu gitu loh. Kalau misalnya langsung harga tembak ini saya kayak gini. Kalau saya mikir lah tiba-tiba dikasih harga mahal gitu kan. Ini siapa gitu loh. Tapi kalau ada penjelasan, pendekatan, apalagi itu belasan. Memang ada dua tipe sih Mas Yoko ya. Kalau misalkan website kayak Fiverr ya mau nggak mau pasti ada price listnya di awal gitu kan. Oh iya, jelas ya. Ada dua tipe sih. Ada juga dua tipe klien nih. Ada klien yang memang pinginnya ngobrol dulu. Ada klien yang pingin tahu harganya langsung nih supaya kayaknya nih sesuai budget saya apa enggak ya kayak gitu. Lanjut menggunakan jasa tersebut atau enggak. Jadi memang ada plus minusnya masing-masing sih emang ya. Tapi kalau tambahan ya Mas, kalau misalkan langsung itu tadi, misalkan bukan lewat situs freelance ya, mungkin dikasih atau enggak di press listnya dikasih penjelasannya, tambah value-nya atau bikin landing page yang kemarin siapa ya, Instinct Marketing tuh ya, itu bagus banget. Iya, punyanya Mas Arif ya, Mas Arif dia udah dijelasin harga segini dapat apa aja gitu kan. Nah, gitu jadi orang tidak membeli kucing dalam karung. Benar, nggak kaget lah dikasih harga sekian. Nggak kaget tuh, ya benar.
Oke, next question Oke, Kak Ilham. Ini ada pertanyaan ya, Mas, untuk project video wedding itu full dari template live video apa ada tambahan ya mungkin maksudnya? Yang waktu pernah bikin Oke. project wedding. Full, kalau aku sendiri bikin full, cuman foto aja, aku masukin, ganti teksnya udah jadi. 10 Jangan menit lupa paling. kuponnya ya. 10 menit jadi itu waktu itu bikinnya. Jadi teman-teman, Jadi Mas Yoko ini adalah salah satu yang memanfaatkan live video gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman cukup pelajarin tutorialnya aja, insya Allah bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada problem juga ada tim teknis kita. Oke, lanjut ke iya. Mas Yoko. Menurut Mas Yoko di Fiverr sekarang paling banyak dibutuhkan jasa desain apa ya? Medsos, video, atau flat design? Makasih. Flat design. Oke. Flat design ini Jadi kalau di Fiverr itu hampir semuanya, tapi hot marketnya itu desain sama video. Nah di situ kan ada subnya lagi nih, desain apa aja gitu kan? Maksudnya kan Mas ya? Sub Banyak kategori banget ya. desainnya gitu kan. Kalau menurutku di Fiverr tuh hampir semuanya jasa desain tuh diperlukan gitu. Kalau disuruh milih salah satu, nggak bisa sih, karena itu biasanya ya kalau aku bilang ilustrasi, karena aku mainin di ilustrasi, pasti aku bilang di situ. Tapi ada temanku yang mainnya di medsos, dia bilang medsos ini juga. Tapi ada juga temanku yang bilang di e-sport, di logo-logo e-sport, sama streaming Twitch, stiker. Nah itu lagi laris-larisnya juga. Biasanya ngikutin tren sih. Sekarang kan banyak banget nih yang streaming Twitch itu lagi rame-rame juga stiker Twitch itu. Tapi hampir semua biasanya kategori desain di Fiverr itu setauku rame semua sih Mas. Tinggal kalau apa yang kita tawarkan bagus biasanya rame. Desain sama video. Bener. Sama video itu rame. I see, setuju banget sih. Memang orang beda-beda kembali lagi sih. Kita cari juga gimana kita risetnya gitu ya, mau main yang di mana, dan memang menurut kita juga sih, aku setuju ya. Kalau masih di sub menu desain, kayaknya semua orang lagi butuh deh. Jadi bisa dicoba satu persatu mana yang bisa menjadi kekhususan kita. Karena salah satu tamu kita kemarin tuh yang Fiverr itu dia khususannya itu ke banner apa ya kemarin itu? Nggak banyak kok Mas. Kemarin itu hanya salah satu gitu ya, hanya banner gitu kalau nggak salah. Iya. Banner apa gitu. Nah, Jadi itu lagi baik dia itu bannernya bukan banner iklan apa ya? Agak khusus juga sebenarnya. Cuman orang-orang juga larinya ke dia gitu sampai 1000 order kalau nggak salah. Artinya ya itu memang cukup dicari gitu ya. Bukan cukup ya, sangat dicari. Sangat dicari. Oke, lalu ini ada lanjutan Mas. Mas. Tadi tipsnya teman-teman bidik. Ya. Gimana Mas? Tipsnya apa? Oke. Itu tadi tipsnya teman-teman bidik niche market gitu loh. Jadi yang ceruk market yang bener-bener terniche itu loh Mas, kayak yang temennya Mas itu tadi kan bidik yang sangat sempit. Nah itu bagus sih itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu general. Aduh, ini luar biasa banget teman-teman. Nanti videonya diulang-ulang lagi deh biar tambah semangat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mas Yuko, ganti Yu ya. Mas Yuko, kebetulan saya selain member di live video, saya juga member di Hai. Jadi Hai ini produknya Mas Yuko ya, Hai Academy ya. Iya benar. Jadi belajar Fiverr sama Mas Yuko di Hai Academy ya. Jadi yang mau ditanyain untuk pembuatan jasa video paling pahit biasanya untuk pecah telur itu nunggu berapa lama? Monggo Mas Yuko. Di Fiverr dia tanya. Dia tanya di bawahnya dia tambahin pecah telur di Fiverr ini. Oh ya, untuk di Fiverr. Oke, ini masing-masing orang biasanya beda-beda. Tapi paling lama itu yang pernah cerita ke aku itu sampai 4 bulan ada yang pecah telur. Tapi habis itu dia dapatnya cepat tuh. Pecah terus telurnya ya. Kliennya dia balik terus. Ya, habis itu kliennya balik terus itu ada. Ada yang baru 2 hari itu pecah, ada juga. Jadi kalau menurutku kalau misalkan yang kita bidik tepat dan portofolio kita bagus, terus judulnya pas, itu cepat sih. Tapi kalau range-nya itu tadi, paling lama yang bilang sama aku itu 4 bulan ada. Paling pahitnya ya, itu ada. Paling cepatnya ya. Banyak-banyakin berdoa juga sih ya. Gitu. Banyak-banyakin berdoa. Semoga nyantol. Mas Yuko, ini seru banget ya. Saya tadi juga, wah ini ternyata obrolannya jadi sangat seru. Saya senang sekali. Terima kasih Mas Yuko ya. Ini teman-teman karena sudah 1 jam lebih ya. Jadi Mas Yuko juga ada
keperluan juga. Saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir, ini pertanyaan udah nggak kerasa pamungkas. nih. Jadi teman-teman nanti kalau pertanyaan standarnya pas insya Allah udah dijawab di depan, jadi teman-teman nanti bisa rewind video ini, videonya nggak dihapus. Terus Ada replaynya. ya jangan lupa langsung praktek nih, ilmu-ilmu dari Mas Yoko ini bagus banget loh teman-teman ya. Ini pertanyaan pamungkas dari Mas Randika. Mas mau tanya dong, bagaimana cara mengatasi agar nggak keteteran orderan? Soalnya kemarin ini diiklankan di Facebook yang order benar-benar numpuk. Wah, ini saya senang keren. pertanyaan kayak gini. Yang lain susah cari order, ini keteteran nih, malah alhamdulillah nih. Gimana Mas Yoko? Selamat ya Mas Randika. Oke, pertama selamat dulu ya. Udah sampai masuk tahap keteteran tuh keren banget sih. Ya. Menurutku manajemen yang paling utama manajemen waktunya sih Mas. Jadi ketika itu kan apalagi kalau misalkan masih sendiri ya, itu harus pintar-pintar manajemen waktu, manfaatin waktu sekecil mungkin. Jadi misalkan dulu aku sempat banget ngerasain sampai keteteran tuh sampai nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Nah yang aku lakuin, aku bikin list, to do list misalkan itu kan misalkan ya ada dalam beberapa ini ada 20 order gitu kan. Nah aku bagi tuh dalam satu hari aku sanggup ngerjain berapa jam. Misalkan satu orderan itu bisa makan waktu 1 jam katakanlah kayak gitu. Terus dalam satu hari, oh ternyata aku sanggup kerja 5 jam nih. Berarti kan aku list mana dulu yang harus dikerjain nih. Misalkan 1 jam berarti bisa ngerjain 5 project. Nah di situ aku tulis to-do list-nya. To-do list-nya aku tulis project ini dulu, ini, kerjain selesai. Nah nanti itu biasanya akan ada feedback, revisi atau apa-apanya. Tapi biarin dulu, tak lanjutin dulu yang to-do list yang kedua gitu Mas. Sampai selesai, baru aku ngelihat feedbacknya itu lagi. Biasanya yang aku lakuin seperti itu. Tapi mungkin Mas Ilham sama Mas Malik ada tambahan yang lain. Enggak sih, kayaknya ternyata emang kayak gitu. Dan nantinya mungkin main goalnya adalah bikin tim yang bisa untuk menghandle semua orderan itu ya Mas Yoko ya. Akhirnya kita nggak jadi Superman lagi, kita menjadi super tim gitu. Artinya kalau udah di level tertentu maka kita kayak Mas Yoko sekarang juga timnya udah cukup bisa menghandle banyak orderan. Artinya kalau dikerjakan sendirian mungkin akan sangat keteteran ya. Di satu titik nanti pasti teman-teman yang sekarang merintis karir sebagai freelancer akan mempunyai tim nih yang akan bersama-sama mengerjakan proyek-proyek dari kliennya. Oke, ini sedikit masukan sajalah dari saya, kode-kode gitu ya. Ingat teman-teman ya, kita aja tim yang ya. Jadi kita tim desain juga banyak gitu ya. Ya udah beberapa lah. Itu aja kita nggak pernah ambil jasa karena memang kebutuhan kita sendiri aja udah keteteran. Maksudnya kita ambil orderan gitu loh dari orang gitu kan. Jadi sementara masih buat live video aja gitu loh. Artinya membangun tim itu baik menurut saya. Jadi kalau memang bisa dimulai ya dimulai saja. Ketet ini gini ya. Kalau satu orang gitu ya memaksakan diri untuk mengerjakan orderan yang numpuk, udah nanti capek, berpengaruh ke fisik. Satu lagi hasilnya nggak akan maksimal. Semaksimal apa sih satu orang bisa mengerjakan desain gitu loh dengan tumpukan order gitu ya. Jadi ya mungkin nambah tim adalah pilihan yang sangat tepat. Dan saran-saran dari Mas Yoko tadi juga bisa manajemen tim gitu ya. Kalau udah order numpuknya makin keteteran ya saatnya nambah tim itu. Bener. Siap. Oke, mungkin kayak gitu. Mas Yoko, siap. Thank you banget ya. Ini penutup dari saya nih. Pertanyaan dari Mas Randika ini pasti akan menjadi banyak. Gimana nih iklan-iklan? Ini tunggu di next live video webinar ya teman-teman. Nanti temanya akan seputar FB Ads. Jadi nanti teman-teman subscribe aja deh biar nggak ketinggalan. Mas Yoko, saya terus terang nih, terima kasih banget, terima kasih udah mau ngisi di webinar kita kali ini, dan ini ada 100 lebih tadi sih yang nonton ya, ini mungkin ada 200-an sih, jadi kan ada yang plus gitu ya. Ini terima kasih banyak. Terus terang saya kalau pandemi sudah beres, orang pertama yang akan saya hampiri nanti di Jogja ya tentu saja Mas Yoko ya. Moga-moga kita, saya sama Mas Malik udah pasti akan segera ke sana kalau pandemi sudah beres. Ngangenin sih Terima Jogja kasih tuh. banyak. Siap itu. Oh iya Mas ya. Makasih banyak. Ya, makasih banyak ya Mas ya. Makasih banyak Semoga Mas Yoko waktunya. Terima kasih. Waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Di rewind aja videonya biar jelas nanti apa aja yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.